Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kita ada di hari yang baru lagi. Menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penjagaan dan berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
puji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami hormat kepadamu, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain, hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidupku. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya, selamanya, selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Hanya padamu, ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami puji, ya Allah. Pujilah namamu, terpuji namamu, Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hatiku percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, kau tetap Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hatiku percaya. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh, kota benteng keselamatan, menara perlindungan dalam segala keadaan. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Pengharapan Allah yang setia, Allah yang mulia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya kepadamu
Kami berseru, Tuhan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Sungguh kekuatan kami daripadamu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh kekuatan kami hanya datang daripada-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Yesus, Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
Sungguh Engkaulah kekuatan kami, yang membuat kami tidak akan pernah goyah sampai selama-lamanya. Sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak baik-baik saja. Bumi bergoncang, laut bergelora, langit bergemuruh. Kami tidak akan goyah. Bahkan ketika keadaan sekeliling kami menjadi keadaan yang sulit. Sebab Engkau batu karang yang teguh. Engkau kekuatan kami. Dan firman-Mu kekuatan kami. Sehingga kami mau terus berpegang teguh pada firman. Melakukan firman. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi. Hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru. Hari ini kita masuk di dalam Kitab Kejadian pasal 28. Ini adalah kisah lanjutan dari peristiwa yang terjadi di dalam pasal yang ke-27 kemarin. Bagaimana kita tahu di pasal 27 Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Tentu ada begitu banyak pandangan, begitu banyak pendapat mungkin di dalam peristiwa ini. Tetapi ada satu kebenaran yang bisa saya fahami ketika membaca pasal 27 dan yang berlanjut pasal 28. Satu hal yang kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi terkadang karena ketidaksabaran manusia untuk menantikan janji Tuhan. Atau bahkan mungkin melupakan janji Tuhan. Maka kadang manusia melakukan hal-hal yang bukan tapi ingin mempercepat. Ya sama kasusnya seperti waktu Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang Abram akan tuju itu menjadi tanah untuk keturunannya. Kan artinya Tuhan berjanji akan memberi anak. Tapi karena ketidaksabaran Sarai utamanya dan kemudian Abram juga mengikuti ketidaksabaran Sarai, akhirnya Abram menerima tawaran Sarai untuk menghampiri Hagar sehingga lahirlah Ismail. Walaupun tentu sekali lagi kita tahu dari peristiwa itu akhirnya sampai hari ini keturunan Ishak dan Ismail itu terus bertentangan sampai hari ini. Nah, sama Bapak Ibu, prinsip yang sama, maksudnya konsep yang sama juga terjadi di dalam Kejadian pasal 27 yang dampaknya nanti kita akan baca di pasal 28. Karena di pasal 27 bagian akhir, akhirnya Esau marah dan mempunyai rencana untuk membunuh Yakub karena dianggap merampas hak kesulungannya. Padahal jelas kalau kita baca di pasal 25, sejak mereka berdua ada dalam kandungan Ribkah, mama mereka, Tuhan sudah ngomong bahwa yang kecil, yang bungsu, akan lebih berkuasa daripada yang sulung. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan.
bahwa yang kecil, yang bungsu, dan itu adalah Yakub, akan lebih berkuasa daripada yang sulung, yaitu Esau. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti akan digenapi dengan cara Tuhan. Nah, cuman masalahnya seringkali karena tidak sabar menanti janji Tuhan, akhirnya kita merasa mampu untuk menolong Tuhan, atau bahkan lebih tepatnya memaksa Tuhan menggenapi janjinya, dan itu membuat satu dampak yang tidak baik. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 27 kemarin, ya akhirnya Ribkah dengan idenya yang sebenarnya ya di dalamnya ada unsur tipu daya. Walaupun tentu Ishak dan Ribkah sudah tahu sejak awal bahwa bagaimanapun juga akhirnya Yakub akan lebih berkuasa dari kakaknya Esau. Nah, makanya ketika sudah semakin tua, mungkin Ribka pikir, kapan nih? Jangan-jangan nanti Ishak keburu meninggal dan berkat sebagai anak sulung itu tidak diberikan kepada Yakub yang memang sudah sejak awal ditetapkan. Walaupun di dalam perjalanannya kita tahu sebenarnya Esau sendiri yang sudah menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah dan roti. Sebenarnya itu pun sudah, akhirnya hak kesulungan kan sudah di haknya Yakub. Dan sekali lagi, seharusnya kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi terkadang sekali lagi, kadang manusia yang ingin mengintervensi untuk melakukan supaya lebih cepat, karena ketakutan, karena kekhawatiran mungkin yang seperti saya katakan tadi. Akhirnya ya di fase 27 kita tahu dengan idenya Ribkah ketika mendengar Ishak bersiap-siap memberkati Esau, apakah waktu itu Ishak juga sudah lupa pada janji Tuhan tentang kedua anaknya, karena memang sudah semakin tua, tapi Ribkah lebih mengingat hal itu lebih detail karena memang pesan itu datangnya kepada Ribkah. Dan kalau kita baca di pasal 25 yang tentu disampaikan kepada Ishak oleh Ribkah. Tentu ya salah satu penyakit pria ya, mudah lupa. Tapi di fase 27 kita tahu ketika akhirnya peristiwa itu terjadi, sebenarnya Ishak juga merasa bahwa ini si Yakub nih, bukan Esau nih. Walaupun ada keraguan-raguan, kalau ini suara-suara Yakub, tapi kok tangan-tangan bulu Esau. Dan di fase 27 sebenarnya ada ayat yang menunjuk bahwa ketika, bentar ya, ayat keberapa ya? Ayat 27. Lalu datanglah Yakub, pasal 27 Bapak Ibu ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, kan berarti tahu sebenarnya. Ada dua poin yang membuat sebenarnya Ishak tahu akhirnya itu Yakub. Suara Yakub. Baunya bau Yakub ini. Yang ya Esaunya itu hanya karena bulunya. Tapi akhirnya Yakub mungkin detik itu ingat janji Tuhan bahwa memang Yakub yang akan lebih berkuasa pada kakaknya. Sehingga akhirnya Ishak tetap memberkati Yakub. Dan sekali lagi ya poin pentingnya yang bisa kita belajarlah terus menanti-nantikan janji Tuhan sampai waktunya Tuhan. Seperti Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. Nah, banyak orang lupa bagian B dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah, terkadang di dalam ketidakmengertian dari awal sampai akhir, di tengah-tengah manusia berusaha untuk intervensi, untuk menjadikan waktunya itu menurut waktu dia. Dan sekali lagi kita belajar kali ini,
Sama seperti peristiwa Abram dan Sarai, sama peristiwa dengan Yakub dan Esau. Akhirnya membawa sebuah permusuhan. Dan ayat 2, pasal 28 kita akan baca hari ini Bapak Ibu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Karena kalau kita baca di pasal 27, bagian terakhir kan, akhirnya Esau marah, dan di penutup pasal 27 dikatakan, Ishak dan Ribka juga jadi galau hatinya, karena Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan, perempuan-perempuan yang notabene-nya ya tidak mengenal Tuhan. Nah, seperti itu. Oleh orang Het ya, sorry. Contoh ayat 46 dari Kejadian pasal 7. Kemudian Ribka berkepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Nah, itu yang diambil oleh Esau. Nah, makanya Ishak memerintahkan kepada Yakub ya sekaligus untuk menghindari kemarahan Esau dan berpesan jangan mengambil istri selain daripada keluarga mereka sendiri, yaitu dari anak-anak Laban, kakak dari Ribkah. Nah, makanya disuruh pergi. Bahkan sebelum pergi pun diberkati lagi. Ayat 3, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pembelajarannya adalah, yuk terus percaya janji Tuhan, nantikan Tuhan dengan sabar sampai pada waktunya. Jangan berusaha mendahului Tuhan, jangan berusaha memaksa Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang murah hati itu kita paksa, terkadang ya Tuhan akan izinkan hal itu terjadi. Tapi ya konsekuensinya tanggung sendiri Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Dalam konteks ini bahwa tetap Yakub yang akan menjadi sulung yang lebih berkuasa dengan cara Tuhan. Entah bagaimana caranya, seandainya contoh. Tiba-tiba saja Esau bisa meninggal duluan. Mungkin pas lagi berburu, ini contoh Bapak Ibu, andai berandai-andai. Waktu berburu diterkam binatang buas. Ya sudah kan otomatis, tanpa harus ada kemarahan, tanpa ada kebencian di antara Yakub dan Esau. Ini andai saja kalau saya renungkan firman. Iya ya, kadang kita ini nggak sabar, berusaha mengatur, mengintervensi, memaksa Tuhan untuk menggenapi janjinya hanya untuk ego kita. Dan kita tahu sekali lagi hari ini, bahkan 2 kali kita belajar prinsip yang sama. Kalau kita memaksakan kehendak kita, memaksa Tuhan untuk menggenapi janjinya, ya justru itu akan mendatangkan dampak yang tidak baik. Walaupun janji Tuhannya tetap berlaku. Yakub diberkati sebagai yang sulung. Tapi kan dampaknya dia harus lari dan berpuluh-puluh tahun dia harus merantau dalam kesedihan berpisah dengan orang tuanya. Ya, jangan sampai kita ngalami hal seperti itu Bapak Ibu. Makanya biarlah pengkhotbah pasal 3:11 itu yang jadi dalam hidup kita. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya dan telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan pergi ke Padang Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan
Dan jangan sampai itu juga terjadi dalam hidup kita. Makanya berdoa, berpikir, seperti Efesus pasal 3:20, sebab bagi dialah, bagi Tuhan, yang jauh lebih besar dapat melakukan dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Nah, makanya berdoa, berpikir dalam pimpinan tuntunan hikmat Tuhan, ketika mau mengambil langkah, ketika mau mengambil keputusan apapun, supaya nggak salah langkah, yang akhirnya ujungnya kita sesali. Karena seperti orang katakan, memang penyesalan selalu datang di belakang. Karena kalau di depan itu pendaftaran. Jadi hari ini kita belajar banyak hal tentunya Bapak Ibu. Makanya baca firman, minta hikmat Roh Kudus, renungkan. Ada banyak pembelajaran yang akan menolong kita. Sekali lagi seperti berkali-kali saya katakan, ya firman Tuhan itu dicatat hanya untuk dua hal bagi kita. Jadi contoh dan jadi peringatan. Mana yang baik ya kita ikuti, yang nggak baik ya jangan kita ikutin. Sesimpel itu. Hal itu harus terjadi karena uh, ketidaksabaran. Sama seperti kisah Abram dan Sarah yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, jangan seperti Esau, melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan ambisi, ego, suka-suka dia, dan akhirnya dia menyesal. Sadarnya terlambat. Perikop berikutnya, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, di ayat-ayat di perikop ini, ketika di perjalanan akhirnya Yakub mendapatkan sebuah janji Tuhan bahwa dia akan kembali ke negeri di mana dia tinggalkan hari itu. Karena negeri itu, tanah Kanaan itu, akan menjadi miliknya dan menjadi milik keturunannya. Jadi dari sejak ayat inilah kita tahu, kalaupun hari ini di negara Israel sana saling klaim mana yang lebih duluan, tapi kita tahu sejak dalam kitab Kejadian 28, tanah Kanaan itu memang Tuhan sudah janjikan menjadi milik Israel. Makanya sampai hari ini orang Israel ngotot karena dasarnya jelas firman Tuhan. Bukan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih dulu, bukan janji Tuhan. Dan ya sebagai orang percaya yang memegang firman, ya saya setuju memang tanah itu tanah milik bangsa Israel. Terlepaslah perjalanan sejarah yang kita pernah baca dan nanti akan kita baca lagi. Akhirnya mereka terbuang dari tanah karena kedegilan hati bangsa Israel. Tapi toh janji Tuhan itu bersifat kekal. Bahwa tanah itu akan tetap menjadi milik Yakub dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Dan nanti kita akan lihat Tuhan bisa menggenapi. Setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya Tuhan membawa Yakub kembali. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, Bait El, rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz.
Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketumpu ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sekali lagi, bicara tentang perpuluhan itu bukan Taurat, itu adalah sikap hati orang yang mengasihi Tuhan. Sikap hati orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan perintah Tuhan. Seakan-akan Tuhan butuh sesuatu dari kita. Jangan salah konsep Bapak Ibu. Ada begitu banyak, maaf, orang Kristen yang pikirannya tersesat. Sehingga memandang perpuluhan ini, emang Tuhan butuh duit apa? Itu bisa-bisanya gereja, bisa-bisanya pendeta. Aduh, dasar memang pikirannya udah pikirannya nggak benar, pemahaman dasarnya nggak benar. Jadi ngomongin perpuluhan juga udah nggak benar, Bapak Ibu. Jadi jelas dari kisah Abraham, kisah Yakub, kita tahu memberikan 1/10 itu adalah inisiatif manusia sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk percaya, sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Ini fondasi yang harus dipegang teguh. Makanya kenapa kami sampai hari ini sejak masa kecil kami, walaupun mungkin awal-awal dulu ya melakukan hal ini karena firman Tuhan di balik itu ada janji berkat di Malayaki pasal 3 ayat 10. Tapi dengan baca Alkitab secara urut-urutan tiap hari, dikupas tiap hari seperti ini, pemahaman kita semakin jadi berubah selaras dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan saya juga berharap ketika Bapak Ibu koram deo, baca firman, dengerin penguraian firman, karena dibaca secara perlahan dengan seksama, kita jadi ngerti, semakin ngerti firman Tuhan, dan kita melakukan semua firman itu, termasuk perpuluhan salah satunya, kita jadi ngerti, iya ya, ini bukan perintah Tuhan yang kemudian dimanipulasi oleh gereja, seakan-akan untuk memenuhi, memperkaya pendeta, memperkaya gereja. Nggak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Dari kisah Abraham, kisah Yakub kita tahu, ini bentuk inisiatif dari mereka. Dan saya berdoa itu juga menjadi bentuk inisiatif dari kita. Bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi memberi perpuluhan itu bukan supaya diberkati Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Justru karena kita sudah diberkati Tuhan, maka sebagai bentuk syukur kita, kita mengembalikan 1/10 sebagai meterai bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi saya berdoa kebenaran ini memerdekakan. Makanya seperti Yesus katakan, supaya di dalam hatimu ada tempat untuk kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Dan saya berdoa, berharap setiap kebenaran yang kita pelajari setiap hari nggak berlalu begitu saja Bapak Ibu. Tapi kebenaran itu benar-benar ada tempat di hati kita, di pikiran alam bawah sadar kita. Dan itu yang menggerakkan. Sungguh kadang saya miris melihat ada begitu banyak orang yang menamakan diri Kristen. Tapi bukan sulit untuk memahami firman. Tapi terkadang membatasi firman dengan pikirannya sendiri. Tapi itu tadi ya, mungkin karena mereka nggak membaca firman, hanya dengerin khotbah pendeta hari Minggu. Terus, ataupun zaman sekarang dengerin khotbah di YouTube, pokoknya mana yang cocok dengan pikiran dan perasaan mereka. Nah, masa ikut Tuhan nggak boleh cuma pakai pikiran dan perasaan, Bapak Ibu. Karena pikiran dan perasaan itu labil, ego. Makanya kita harus ikut Tuhan ya karena apa kata Tuhan dari firman Tuhan. Dan hari ini ada banyak hal yang sudah kita belajar, ada banyak hal yang menjadi peringatan bagi kita. Jangan mau mengintervensi Tuhan, jangan mau memaksa Tuhan untuk mempercepat menggenapi janjinya. Belajarlah sabar menanti-nantikan Tuhan, waktunya Tuhan.
Kata sabar dan menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasif ya Bapak Ibu ya. Enggak. Tapi kita melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Berkali-kali contoh saya katakan berubah, proses itu selalu ada progres. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasif, bukan. Dan jangan menyesal karena salah membuat keputusan. Makanya doa, mikir, minta hikmat Tuhan di dalam setiap langkah keputusan yang mau kita buat. Dan yang ketiga, hari ini kita belajar bagaimana mengembalikan perpuluhan. Itu bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah lebih dulu diberkati. Maka sebagai bentuk syukur kita, sebagai meterai bahwa itu semua milik Tuhan, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, maka kita mengembalikan 1/10 dari setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya silakan kembali kepada Ko Joni. Silakan. Halo, apakah dari tadi suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Ada, Pak. Oke, silakan. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama bersekutu, puji, dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ya dan amin. Hidup kami Tuhan. Seperti Engkau berjanji pada Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Ya Tuhan, terus menuntun nambing hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga Tuhan, setiap rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Pak Heri Tuhan, dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Engkau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anaknya. Hidup keluarga mereka boleh menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati pada hari ini kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kehidupan kami boleh terus menjadi berkat buat kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, memberkati Tuhan, terus memulihkan kesehatannya, bila di masa tuanya, yang boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan, yang merawat, jaganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, Kau percayakan untuk melayani di setiap cabang-cabang pelita Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau terus memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan kebijakan Tuhan. Untuk membawa dan menuntun umat dan jemaat itu Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk rencana HUT Pelita akan tanggal 12 dan tanggal 19 Juli nanti Tuhan. Setiap persiapannya Tuhan, campur tangan. Lewat HUT ini Tuhan, boleh membawa banyak jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya, Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan sejajaran.
Kau menaruhkan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Kau taruhkan hikmat Tuhan di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan Tuhan. Akan mengubah bangsa Indonesia menjadi negeri yang makmur, adil dan sentosa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Erik. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok.